Baik, kita masuk contoh hitungan garis pengaruh rangka batang ya. Kita gambarkan, misalnya kita punya rangka batang kita misalnya soal kita seperti ini jembatan kita misalnya. Jembatan kita punya bentang nih. Ini 55 meter ya. 5 meter. Ini punya tinggi ini 7 meter. Oke. Ya. Kita coba diminta menghitung. Saya bikin simpulnya dulu. Saya tidak pakai huruf tapi pakai angka simpulnya. Ini oke, huruf aja. A, kemudian B, C, D, E, F, G, H, I. Jadi J, K, L, M, N, O, P. Oke. Misalnya soal kita seperti demikian. Kita diminta hitunglah garis pengaruh batang, garis pengaruh elemen substrat batang, GC, GK, KC, GO. Jadi kami minta hitung garis pengaruh elemen atau batang GC, GK, KC dan GO misalnya. Nah, lagi-lagi ini penyelesaian untuk menyelesaikan kita punya. Nah, kalau untuk khusus rangka batang ini, kalau garis pengaruh reaksi peletakan dia sama seperti balok, ya. Untuk garis pengaruh untuk rangka batang ini, kalau untuk reaksi peletakan sama seperti balok, ya. Jadi sebenarnya nggak perlu dihitung, udah tahu garis pengaruhnya, ya. Jadi garis pengaruhnya kalau kita garis pengaruh RA misalnya, maka pasti garis pengaruhnya adalah begini. Gitu ya. Kalau RB pasti begini ya, linear ke sana gitu ya. Oke. Nah, untuk menghitung garis pengaruh batang yang GC, GK, KC, BE dan seterusnya, lagi-lagi kita menganggap bahwa sebuah beban akan berjalan dari kiri ke kanan. Baik, kita kerjakan ada beban berjalan. Jadi kita bikin beban berjalan satu-satuan. Jadi kalau kita menghitung misalnya
GC, GK, KC, GO. Jadi yang kita hitung ini nih, GC yang ini, kemudian GK yang ini, KC yang ini, kemudian GO yang ini, ya. Jadi makanya kalau kita hitung yang itu, jadi cara berpikirnya adalah berarti beban kita pada yang ini. Jadi beban kita kan tuh kita kerjakan, beban itu bekerja sebelum titik K dan setelah titik C. Beban bergerak sebelum titik K sampai beban bergerak di sebelah titik C. Oke? Nah, jadi cara menghitungnya kita demikian. Yang kita cari adalah GC, GK, dan KC sama GO. Nah, kita punya potongan, kita akan motong. Ini potongan kita adalah, pertama adalah saya akan potong yang ini. Ini potongan pertama kita. Nanti potongan kedua kita, karena kita mencari besarnya GC, potongan kedua kita akan potong begini. Apa GK ya? Potongan kedua kita nanti yang ini. Oke? Baik, kita mulai. Sekarang beban satu satuan ini bergerak dari kiri ke kanan. Kita gambarkan bebannya. Jadi bebannya dari sini bergerak ke kanan. Ini ada beban yang bergerak saya gambarkan di sini. Beban ini sebesar satu satuan yang bergerak dia dari kiri ke kanan. Jadi sengaja beban saya gambar di bawah, tidak gambar di atas, cuma untuk memperlihatkan bahwa beban ini berjalan dia dari kiri ke kanan sampai di titik E. Nah, jadi untuk menghitungnya, lagi-lagi pertama kali kita harus karena namanya beban kita berjalan gitu di sebelah kiri, dari kiri ke kanan jalan terus, kita kerjakan ini, jadi yang pertama adalah beban ini satu satuan itu kita kerjakan berada di sebelah kiri simpul karena kita potongan pertama ya, sebelah kiri simpul K. Oke? Atau berada di simpul K gitu ya. Simpul K. Kalau beban kita berada di sebelah kiri, nyamannya kita gunakan potongan yang sebelah kanan, nyamannya. Supaya kita tidak melibatkan, tujuannya supaya kita tidak melibatkan gaya satu satuan yang ada di sebelah kiri. Jadi begini, ketika beban kita ada di sini, maka gunakanlah potongan yang ini supaya kita tidak terlibat lagi dengan beban yang kiri, nggak masalah. Kalau kita pakai yang ini oke, boleh juga, cuma kita nanti akan ada beban yang ikut campur dalam perhitungan kita. Itu hanya trik dalam berhitung saja ya, hanya trik dalam berhitung. Jadi, tentu ketika ada beban berjalan kita perlu, karena ini beban berjalan sejauh X, perjalanannya sejauh X, ini beban kita, ini sejauh X, maka kita perlu menghitung reaksi di sini, peletakan kita perlu kita hitung berapa reaksi di peletakan kita ini. Nah, cara berpikirnya sederhana, ini panjang kita
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 40 meter ini jembatan kita. Nah, jadi sama dengan kalian menghitung garis pengaruh reaksi peletakan untuk balok. Jadi sebenarnya kita bisa peroleh di sini adalah beban satu satuan. Kita momen di titik E, ya. Kita momen di titik A. Kalau mencari besarnya, kita punya reaksi di titik E. Jadi adalah momen di A berarti 1 kali X. Kemudian kita bagi panjang bentangnya adalah 40 atau sama dengan X per 40. T di sini kita akan peroleh kalau untuk mencari FIA atau FIY, maka kita akan peroleh di sini adalah menjadi jarak beban satu satuan ini kita kali jarak ke sana. Nanti adalah dikali dengan 40 kurang X bahagi 40 dikali satu satuan, ya. Hanya kita punya, jadi hasil kita adalah sebetulnya kita punya ini adalah FIY, ini adalah FIY. Jadi FIY kita ini sama dengan FIY kita itu akan sama dengan 40, kita bagi saja, ini memudahkan 40 bagi 40, jadi ini 1 kurang X per 40. Nah ini persamaan kita, yang sebelah kanan ini FIY kita segini. Tadi kalau reaksi ini tidak akan berubah, kita misalnya X sudah berada di sebelah titik K nggak masalah. Tetapkan X yang dari kiri, kendaraan kita bergerak dari kiri ke kanan. Nah kalau sudah demikian, maka berarti kita bisa melakukan perhitungan sesuai potongan yang kita lakukan. Ketika potongan kita yang kita ikuti adalah potongan kita yang pertama ini di sini, kita potong di sini. Ini. Potongan satu-satu. Nah, arah kerja gaya di batang masing-masing ini kita kerjakan demikian arah kerja gayanya. Kita buat ada kerja gayanya keluar dari simpul. Ini kita bikin demikian. Ini kita kerjakan demikian, ya. Jadi kita bikin dia keluar dari titik simpul. Nah, sekarang kita mulai hitung, karena kita sudah punya reaksi yang kita sudah hitung sebelumnya, bahwa reaksi kita di sini ini adalah ini FIY sama dengan 1 kurang X per 40, dan di sini kita punya adalah FIY sama dengan X per 40. Nah, karena beban kita berada di sebelah kiri, kita gunakan potongan yang sebelah kanan. Nah, kita mau hitung mana dulu? Karena kita salah satu yang kita ingin hitung juga ada KC, ya, ada KC, ada GO, ya. Nah, untuk mencari KC kita bisa langsung mudah, ya, garis pengaruh KC. Kita mulai dari garis pengaruh, F KC. Nah, kita tinggal untuk mendapatkannya adalah kita momen sigma momen di mana? Sigma momen di, supaya tinggal cuma ada satu gaya, yaitu gaya KC. Jadi kita harusnya momen di mana? Kita momen di G, sehingga ini tidak punya jarak, dia punya gaya GO-nya sama GC-nya nggak punya jarak. Nah, hanya ada tinggal KC, ya. Jadi kita sigma momen di G.
sama dengan 0. Kita pakai yang sebelah kanan, lihat. Pertama adalah kita punya FEY. FEY langsung saja X per 40, putar kiri. Tandanya negatif. Karena kita momen di G, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 20 kali 25. Oke. Selanjutnya, karena kita momen di G, berarti selanjutnya tinggal gaya FKC. FKC itu kalau kita momen ini putar kanan, ini ke sini putar kanan. Maka ini berarti positif FKC dikali tingginya adalah 7. Nah, ini sekedar untuk memudahkan angka saja. Saya mau perbaiki, kita punya ini, saya perbaiki. Ini saya ganti dengan angka 10, ya. Lihat. Kita anggap jembatan kita sangat tinggi, ya. Oke. Nah, jadi FGC kita kali 10. Habis, tidak ada yang lain, maka sama dengan 0. Nah, ini kita boleh bagi-bagi. Kalau ini kita bagi 5 dapat 2, kita bagi 5 dapat 5, ya. Nah, akhirnya kita peroleh bahwa nilai kita punya FKC kita sama dengan X per 40 kali 1/2, ya. Atau kita langsung saja, ini kita kasih kali langsung saja, ya. Ini matematik doang, ya, nanti bisa di rumah langsung. X per 2 kali, ini ada 5, jadi sorry. Nah, 5 juga kita bisa sederhanakan juga, saya lupa. Ini kalau kita bagi 5, kita bagi 5 dapat 8. Ini 8 X min X per 8, ini kita bikin aja begini. Jadi min X per 8 ditambah 2FKC sama dengan 0. Maka FKC sama dengan X per 8 bagi 2, jadi per 16. Hasilnya ini X per 16. Udah. Kalau itu sudah, kita lanjutkan dulu berikutnya. Yang sebelah kiri-kiri aja dulu. Garis pengaruh. Selanjutnya kita garis pengaruh GO, ya. Garis pengaruh FGO. Nah, lagi-lagi kalau kita cari garis pengaruh FGO, kita momen di mana? Momen di C. Oke. Jadi kita momen di C, sigma momen di C sama dengan 0. Kalau kita momen di C sama dengan 0, berarti kita punya FEY juga tetap masih putar kiri. Jadi min X per 40 kali jarak ke titik C, 1, 2, 3, 4 dan kali 20. Kemudian selanjutnya adalah gaya FGO. FGO juga putar kiri. Min FGO dikali 10, ya. Ingat, kita punya ini momen di sini, ini FGO. Jadi putar kiri. Sama-sama negatif. Artinya ini sama dengan 0. Ini boleh kita bagi-bagi saja. Kita bagi-bagi. Ini bagi 10 dapat 2, bagi 2 dapat 20. Oke? Maka kita peroleh nilai daripada kita punya FGO sama dengan min X per 20. Dah. Lanjut, kita lakukan adalah garis pengaruh berikutnya yang kita pakai adalah garis pengaruh GC, ya. Garis pengaruh FGC. Nah, kalau kita mau cari garis pengaruh FGC, kita mau sigma momen kita mau momen di mana? Oke, kita momen saja di O boleh, ya. Kita momen di O, ya. Jadi kalau kita lakukan sigma momen di O sama dengan 0. Nah, lagi-lagi kita punya FEY X per 40 min
X per 40 dikali jarak ke titik O adalah 1, 2, 3, 4, 20. Kemudian kita ada gaya berikutnya adalah gaya FKC ya. Ada FKC. FKC itu juga putar kanan positif FKC dikali 10 karena tingginya 10. Selanjutnya, nah ini kita perlu proyeksi ya. Jadi kita punya FKC ini kita perlu proyeksi ke sini dan kita proyeksi ini. Ini jadi FGC yang FGC Y dan yang ini adalah FGC X ya. Nah, tentu kita butuh besaran sudut ini. Tentu kita membutuhkan berapa besaran sudut daripada kita punya ini. Disebutlah alfa ya. Sudut alfa. Nah, kalau kita mencari besaran sudut alfa kita adalah ini, saya stop dulu yang ini. Kita cari alfa kita saya sisip di sini. Jadi perbandingan segitiganya adalah ini, kita punya segitiga gini. Kalau ini 10, ini 5, ini 10, kita bikin saja perbandingan sederhana. Ini 1, ini 2. Maka ibaratnya akar 5 ya. Kalau ini alfa kita, berarti kita punya sin alfa sama dengan adalah 2 per akar 5, atau ini kalau kita ini 2 per akar 5, atau sebetulnya sama saja dengan 2 per 5 akar 5. Kalau cos alfa sama dengan 1/5 akar 5 ya. Jadi ini kita punya hasil hitungan sin sudut sin alfa sama cos alfa. Nah, sekarang kita masuk ke hitungan kita yang ini, berarti kita masuk ke gaya. Kalau kita momen di O, berarti yang terpakai adalah FGCX ya. Jadi tambah sini FGCX dikali 20 sama dengan 0. Karena dia tetap putar kanan. Kalau kita momen di sini, yang ini warna pink putar kanan, yang ini saja doang putar kiri. Ya. Nah, sudah kita punya nilai-nilainya. Kita tinggal input. Ini mau bagusnya saya langsung bagi-bagi aja dulu, atau kita ganti angkanya dulu. Jadi min X per 40 kali 20 tambah, kita punya FKC. FKC kita berapa? X per 16 dikali 10. Kemudian tambah FGCX kita adalah FGC dikali dengan cos alfa kali 20 sama dengan 0 gitu ya. Karena kita FGC ada pakai cos. Nah, kalau ini sudah, berarti sekarang kita boleh bagi-bagi. Ini bagi 10 dapat 1, bagi 10 dapat 2, bagi 10 dapat 2. Ini kalau kita bagi juga, bagi 2 habis, bagi 2 tinggal 20. Nah, maka kita peroleh ini sama dengan min X per 20 tambah X per 16, kemudian tambah adalah cos alfa itu adalah 1/5 akar 5. Ini menjadi 2/1/5 akar 5. Jadi 2 kali 1/5 akar 5 FGC sama dengan 0. Oke? Nah, ini kita boleh jumlah, yang sebelah kiri kita jumlah. Kita mau jadi X per 20. Ini kalau kita bagi-bagi X 20 ini adalah 4 kali 5. Ini adalah 4 kali 4. Nah, berarti kita samakan penyebut.
bisa kita samakan penyebutnya menjadi yang kanan dulu yang mengandung FGC 2/5 akar 5 FGC sama dengan ini, nanti kita samakan ini kalau kita A4 ini kita kali 5/100 saja ya per 80 ya. Ini kita kali A4 yang sebelah kali 5, jadi kita per 80. Jadi 80 ini X negatif jadi positif setelah pindah. Jadi 80 bahagi 20 dapat 4. Jadi ini adalah 4X ya. Kemudian 80 kita bagi 16 dapat 5. Ini kurang 5X. Oke? Nah, hasilnya akan sama dengan ini menjadi min X per 80. Selanjutnya FGC sama dengan min X per 80 kita bahagi dengan 2/5 akar 5. Maka hasilnya akan sama dengan menjadi ini kita boleh bagi 80 kita bagi dengan 5, ini dapat 1. 80 bagi 5 berapa? Dapat 16. Maka kita bisa lakukan ini menjadi hasilnya adalah min X per, jadi 16 kita kali dengan 2 ya, menjadi 32. Ini ada akar 5. Oke? Atau ini sama dengan FGC kita sama dengan min X per 32. Ini karena saya tidak menginginkan matematika tidak membenarkan penulisan di bawah tanda akar, tanpa di penyebut yang dalam bentuk akar, maka kita bisa tulis menjadi min X akar 5 per, ini kalau akar 5 kali akar 5 dapat 5 kali 32. Jadi kalau kali 5 menjadi 160X. Oke? Jadi sekarang kita sudah dapat FGC adalah min akar 5 per 160. Oke. Sudah kita dapat, kita punya FGC. Lanjut. Nah, itu baru beban kita berada di sebelah kiri. Ya. Sekarang ketika beban kita sudah berada pindah di sebelah kanan, maka akan ada perubahan, ya. Kalau beban kita sudah di sebelah kanan akan ada perubahan, maka kita lakukan berikutnya adalah beban satu satuan berada di sebelah kiri. Sekarang kita ingin beban satu satuan di beban satu satuan itu berada di sebelah kanan simpul C, ya, di sebelah kanan simpul C, ya. Nanti kita membayangkan beban kita di sebelah kanan, pakai saja yang kiri. Oke. Kalau kita pakai yang kiri berarti kita mulai dari yang pertama adalah FGO, ya, FKC, ya. Kita mulai dari FKC dulu. Jadi garis pengaruh FKC. Oke. Sekarang kita sigma momen kita mau cari FKC, kita momen di mana? Kita momen di G, ya. Kita momen di G sama dengan 0. Kita punya ada F AY, jadi 1 per X 1 kurang X per 40 kali, itu putar kanan, kali, kalau kita momen di
G kali 15. Kita kali 15, oke? Kemudian selanjutnya apa lagi? Kita punya tinggal FKC ya. FKC itu putar kiri. Min FKC kita kali 10. Habis sama dengan 0. Ini boleh kita bagi-bagi. Bagi 5 dapat 2, bagi 5 dapat 3. Kalau kita bisa tulis hasil akhir adalah FKC sama dengan 3/2 kali 1 kurang X per 40. Nah, itu kita punya garis pengaruh FKC. Baru kemudian yang kedua kita lakukan FGO. Itu kan garis pengaruh FGO. Maka kita sekarang sigma momen di mana? Kalau GO kita momen di C ya. Kita sigma momen di C sama dengan 0. Jadi kita punya FAY adalah 1 kurang X per 40 kali 20 ya. Jadi kalau kita C 1, 2, 3, 4 jadi kali 5 kali 20. Terus tambah positif juga FGO juga positif ya. Putar kanan FGO putar kanan. Jadi adalah FGO kali 10 sama dengan 0. Ini kita bagi-bagi, bagi 10 dapat 2. Maka kita peroleh FGO kita adalah min 2 kali 1 kurang X per 40. Nggak usah kali ke dalam ya. Jangan kali. Supaya lebih mudah dalam berhitung. Sudah. Terakhir kita lakukan untuk garis pengaruh FGC ya. Garis pengaruh FGC. Maka kita lakukan sigma momen di terserah. Kita momen di mana maunya? Di K saja ya. Kita momen di K ya. Kita momen di K, kita akan dapati berarti kita punya ini kita akan proyeksi begini dan ke sini ya. Ini adalah GCY dan ini adalah FGCX. Oke? Maka kita peroleh di sini. Tadi kita sigma momen di mana? Mau? Di K ya. Sigma momen di K sama dengan 0. Kita ada positif 1 kurang X per 40 FAY dikali dengan di K itu adalah berarti 15. Kemudian kita masih ada tambah FGO ya. FGO kali keputar kanan juga kali 10. Kemudian kita selanjutnya adalah kita pakai FGCX ya. Juga tambah FGCX kali 10 sama dengan 0. Oke? Oke. Sudah. Nah, sekarang FGO kita punya nilai di atas sudah kita hitung menjadi ini 1 kurang X per 40 dikali 15 tambah FGO adalah nah ini min 1 kurang X per 40 ini 2 ya
2 kali 1 kurang X per 40. Oke, itu dikali 10 tambah FGCX itu adalah FGC kali FGC kali cos alfa kali 10. Ini kita boleh lakukan bagi-bagi saja. Ini kita bagi 5 dapat 2, bagi 5 dapat 2, bagi 5 dapat 3. Nah, sekarang ini sama dengan 0. Nah, kita bisa lihat yang sebelah kiri 3 kali 1 kurang 4 X per 40, yang sebelah ini min 2 jadi kurang 2 kali 2 jadi 4 ya. Jadi 3 kurang 4 tinggal 1 ya. Jadi min 1 kurang X per 40 dikali, ini maksudnya gini ya. Ini kalau kita kali ke sini jadi 4 min 4. Ini kita kali 3. Jadi 3 kurang 4 jadi dapat min 1, tinggal 1 kali ini. Ya, 1 kurang X per 40 gitu ya. Kemudian tambah ini FGC cos alfa itu adalah 1/5 akar 5 ya. Jadi adalah 1/5 akar 5 kali 2 sama dengan 0. Oke. Atau sama dengan ini F. Ini kita kasih kali menjadi 2/5 akar 5 F GC sama dengan 1 kurang X per 40. Maka kita akan peroleh F GC adalah sama dengan 1 kurang X per 40 kita bagi dengan 2/5 akar 5. Jadi kalau kita lakukan ini tinggal kita balik aja menjadi ini 5 dikali 1 kurang X per 40 bahagi 2 akar 5. Ini menyederhanakannya kita kali akar 5 per akar 5. Maka akan kita peroleh hasilnya adalah angka 5 kali akar 5 habis dapat 5 kali 2 10. Kemudian kita bagi 10 bagi 5 ini habis ya. Ini kali ini habis dengan itu. Jadi tinggal kita peroleh adalah akar 5 kali 1 kurang X per 40 dibahagi 2. Gitu. Ya. Itu FGC. Sudah. Nah, saya karena waktu kita ini nanti yang lanjutannya kita akan lakukan saya akan rekam, kita nanti saya taruh di YouTube ini. Nah, kita sudah punya nilai ini. Kalau kita sudah punya nilai ini tinggal kita input ke dalam kita punya tinggal masukkan mengganti nilai-nilai X-nya. Oke? Jadi kita coba pertama kali. Jadi saya cuma garis 4 titik ya, yang lain nanti bisa di garis-garis sendiri. Jadi kita mulai dari yang pertama adalah garis pengaruh ini kita punya garis pengaruh KC ya, FKC. Oke. Garis pengaruh FKC. Oke. Kita lihat FKC kita di atas, yang beban berada sebelah kiri ya. FKC ini rumusnya adalah X per 16. Kalau X sama dengan 0 berarti dia 0. Di sini 0. Oke. Jadi dia titik 0 ya, sini 0. Ini. Selanjutnya
pada saat X sama dengan 15. Kalau 15 dia kan rumusnya adalah FKC adalah X per 16. Jadi kita tinggal ganti X ganti 15. Kalau kita ganti 15 maka di titik sini dia adalah nilainya tandanya positif. Positif kita gambar di atas saja. Jadi gini. Nih. Ya. Ini besarnya adalah saya pakai warna yang agak menyolok ya. Ini adalah 15 per 16. Lanjut. Jadi tinggal kita hubungkan ini. Oke. Nah, sekarang kita lihat yang beban kita sudah berada di sebelah kanan. Kita lihat FKC kita adalah 3/2 kali 1 kurang X per 40. Nah sekarang kalau kita ngambil X-nya 40 jadi 0 yang sebelah kanan ya. Ya. Kalau kita X 40 berarti kita di sini 0. Oke? Nah, sekarang kita ngambil X kita adalah 20. Kalau X kita ganti 20 nih, kita ganti 20 menjadi ini, kalau ini kita ganti 20 menjadi seperdua ya. 1 kurang seperdua hasilnya seperdua. Seperdua kali 3/2 adalah 3/4. Maka kalau kita gambar di sini hasilnya masih positif ya. Positif. Hasilnya adalah 3/4 di sini. Ini nilainya adalah 3/4. Tinggal kita hubungkan. Sorry. Saya pakai ini. Titik sana dan ini kita hubungkan. Gitu. Belum tentu dia garis lurus persis ya, belum tentu. Jadi gambarnya begitu. Itulah gambar garis pengaruh KC. Nah, kita lanjut. Selanjutnya garis pengaruh kita berikutnya adalah garis pengaruh GO ya. Nah, GO kita lihat yang beban berada di sebelah kiri. Adalah min X per 20 ya. Min X per 20. Jadi kalau X sama dengan 0 dia 0. Ini. Pada saat X sama dengan 15 berarti dia kalau X sama dengan 15 kan min X per 20. Kalau X kita ganti dengan 15 menjadi 15 per 20 atau sama dengan 3/4. Jadi kita gambar di bawah sini. Nih ya. Ini garis lurus. Oke. Selanjutnya beban kita sudah di sebelah kanan, kita pakai GO rumus yang ini. Lagi-lagi kalau X kita sama dengan 40 berarti sudah di ujung, ini sama dengan 0. Kalau X kita sama dengan 20 dapat 1 ya. Ini jadi 1 kurang 1/2. 1/2 kali 2 sama dengan 1. Jadi kita peroleh nilai kita di sini sama dengan 1. Ini gini. Gitu, ya. Jadi tandanya adalah ini positif, ini negatif. Dah. Oh tadi nilainya lupa saya taruh ya. Ini nilainya sebesar 3/4, ini adalah 1. Terus yang terakhir.
Ya. Sekarang garis pengaruh adalah FKC, ya. Oh, FGC, sorry. Oke. Kita lihat yang masih beban di sebelah kiri, FGC. FGC. Rumusnya adalah min akar 5 per 160 X. Kalau X 0 dia 0 ya. Kalau X kita ganti 15, X kita ganti 15. Jadi 160 kalau ini kalau kita bagi 5 dapat di 3. 160 kita bagi 5 berapa? Dapat 32. Ini dapat 32. Jadi kita peroleh adalah 3 min 3 akar 5 per 32, ya. Jadi kita akan peroleh min 3 negatif sini nilainya adalah 3 akar 5 per 32. Ini kalau kita hubungkan garisnya begini. Oke. Lanjut kita lihat yang FGC ini. Ini hasilnya positif. Kalau kita ganti ini 40 hasilnya 0. Nah, kalau kita ganti ini 20, X-nya 20, berarti dapat 1/2. 1/2 kita bagi 2 dapat 4. Jadi akar 5 per 4 jadinya, ya. Ini jadi 1/2. Ini 1/2 dibagi 2 jadi 1/4. 5 kali 5 akar 5 per 4. Jadi kita dapat di sini positif ini adalah nilainya adalah akar 5 per 4. Jadi tinggal kita hubungkan. Ya. Terus ini kita hubungkan. Itulah gambar garis pengaruh FGC. Nah, kita sekarang kalau kita mau hitung berapa gaya di di batang GC akibat kendaraan misalnya lewat, tinggal kita kerjakan kendaraan yang seperti pada kita belajar tentang balok, ya, tentang balok, garis pengaruh untuk balok. Jadi kita tinggal kerjakan aja, tempatkan sedemikian rupa sehingga memperoleh hasil yang maksimum. Ini negatif, ini positif. Saya kira cukup kuliah kita. Ya, tinggal 3 menit ya. Nanti yang kelanjutannya saya akan buatkan video untuk yang batang yang satu lagi ya. Nah, kemudian nanti saya cari contoh lain, akan tambahkan satu video lagi sebagai kuliah pengganti untuk yang saya tidak sempat masuk. Ya. Jadi minggu depan kita resmi ujian. Oke.